Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera, NIM B1A1220020. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah kebangsaan. Langsung saja pada materinya. Yang pertama mengenai koordinasi kebijakan moneter fiskal. Penjelasannya melalui kurva Phillips. Pada slide pertama di sini ada gambar kurva Phillips, di mana kurva Phillips menjelaskan di titik A menunjukkan inflasi tinggi dan pengangguran rendah, dan titik B menunjukkan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, sehingga perpindahan kurva menggambarkan trade-off antara dua tujuan. Pada slide kedua, apa sih tujuan utama kebijakan moneter? Tujuan utama kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana BI sebagai otoritas moneter akan menyesuaikan suku bunga, jumlah uang beredar, dan instrumen lainnya untuk menekan inflasi. Jika tujuan moneter dijelaskan melalui kurva Phillips, artinya di mana BI ingin menurunkan inflasi dari titik A ke titik B, dari inflasi 1 ke inflasi 2, maka ini berarti inflasi diturunkan tetapi pengangguran dinaikkan dari inflasi 2 ke inflasi 1. Pada soal ketiga, apa sih tujuan utama kebijakan fiskal? Tujuan utama kebijakan fiskal adalah mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah dan pajak. Dengan meningkatkan belanja negara atau menurunkan pajak, pemerintah berharap menciptakan lapangan kerja. Jadi hubungan dengan kurva Phillips adalah jika pemerintah ingin mengurangi pengangguran dari pengangguran 2 ke pengangguran 1 atau bergerak dari titik B ke titik A, maka inflasi akan naik dari inflasi 2 ke inflasi 1. Pada soal keempat, berdasarkan kurva Phillips, jika BI mendorong tujuan pengendalian inflasi atau kebijakan moneter, apakah tujuan kebijakan fiskal dikorbankan? Jawabannya ya. Di mana tujuan fiskal dikorbankan artinya jika BI mendorong inflasi atau bergerak dari titik A ke titik B, maka pengangguran akan meningkat dari inflasi 1 ke inflasi 2 sehingga upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran menjadi terganggu. Soal kelima, berdasarkan kurva Phillips, jika pemerintah mengejar tujuan fiskal atau mengurangi pengangguran, apakah tujuan kebijakan moneter dikorbankan? Jawabannya ya. Di mana tujuan kebijakan moneter dikorbankan artinya jika pemerintah menurunkan pengangguran atau bergerak dari titik B ke titik A, maka inflasi akan meningkat dari inflasi kedua ke inflasi 1, sehingga bertentangan dengan tujuan BI yang menjaga stabilitas harga. Pada slide ketiga, soal ke-6, apa tujuan kebijakan moneter dan fiskal sejalan sehingga perlu dilakukan koordinasi? Jawabannya tidak selalu sejalan karena kebijakan moneter ingin menurunkan inflasi tetapi beresiko meningkatkan pengangguran, sedangkan kebijakan fiskal ingin menurunkan pengangguran tetapi beresiko menaikkan inflasi. Maka koordinasi sangat diperlukan agar keseimbangan antara inflasi dan pengangguran dapat dicapai, misalnya dengan menyepakati target makro bersama dan saling menyesuaikan strategi. Pada materi kedua, membahas tentang bauran kebijakan moneter dan makroprudensial lawan Tuvalu atau kasus krisis global tahun 2008 sampai dengan 2009. Pada soal pertama, menjelaskan mekanisme penurunan suku bunga yang berdampak pada meningkatnya kredit perusahaan dan mendorong overheating atau akibat inflasi harga rumah, di mana penurunan suku bunga menyebabkan biaya pinjaman menjadi lebih rendah sehingga meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli rumah dan mendorong permintaan kredit perumahan. Dengan lebih banyak orang yang mampu mendapatkan pinjaman, permintaan terhadap rumah meningkat yang menyebabkan harga rumah menjadi lebih naik. Soal kedua, jika suku bunga rendah, apakah masyarakat akan cenderung meningkatkan kredit propertinya? Jawabannya ya, di mana suku bunga rendah mendorong masyarakat untuk meningkatkan kredit propertinya karena biaya pinjaman menjadi lebih terjangkau sehingga lebih banyak orang merasa mampu untuk mengambil kredit pemilikan rumah. Soal yang ketiga, jika kredit properti meningkat dan mendorong overrating, apakah tidak mengancam pengembalian kredit atau kredit macet sementara saving rendah atau ketergantungan rumah tangga tinggi? Jawabannya di mana peningkatan kredit properti yang berlebihan dapat mengakibatkan overheating di pasar yang berpotensi mengancam pengembalian kredit. Ketika tabungan rendah, debitur mungkin kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran sehingga meningkatkan risiko kredit macet dan memperburuk kondisi keuangan mereka. Soal keempat, berdasarkan poin 3, apakah tidak dibutuhkan bauran
kebijakan makroprudensial? Jawabannya di mana bauran kebijakan makroprudensial diperlukan untuk mengatasi risiko kredit macet akibat peningkatan kredit properti. Kebijakan seperti rasio to value yang dapat membantu mengendalikan pertumbuhan kredit yang berlebihan dan menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah overheating di pasar properti, serta memastikan bahwa kredit yang diberikan berkualitas dan sesuai dengan kemampuan bayar debitur. Soal kelima, kebijakan loan to value yang dimaksud apakah menurunkan atau meningkatkan rasio loan to value? Jawabannya di mana kebijakan loan to value yang dimaksud biasanya meningkatkan rasio loan to value untuk membatasi jumlah pinjaman yang dapat diberikan relatif terhadap nilai properti sehingga mengurangi rasio kredit macet. Soal ke-6, jika BI menaikkan atau menurunkan rasio loan to value, contohnya 10%, apakah dampaknya terhadap uang muka kredit perumahan? Jawabannya, jika Bank Indonesia menaikkan rasio loan to value, maka uang muka kredit perumahan yang diperlukan oleh debitur akan berkurang, sehingga membuat pembeli properti menjadi lebih terjangkau. Sebaliknya, jika loan to value diturunkan, maka uang muka yang harus dibayar akan meningkat, yang dapat mengurangi minat calon pembeli. Contohnya, jika BI menaikkan rasio loan to value dari 80% menjadi 90%, maka uang muka yang diperlukan untuk membeli rumah seharga 1 miliar akan berkurang dari 200 juta menjadi 100 juta. Sebaliknya, jika loan to value diturunkan menjadi 70%, maka uang muka akan meningkat menjadi 300 juta. Soal ke-7, dari penurunan atau peningkatan DP rumah, apakah masyarakat mau menambah kredit perumahan atau tidak? Jawabannya, dari penurunan uang muka rumah seperti kebijakan uang muka 0% biasanya meningkatkan autisme masyarakat untuk mengajukan kredit perumahan. Sebaliknya, peningkatan uang muka dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam menambah kredit perumahan, tergantung pada kondisi ekonomi dan kemampuan finansial mereka. Soal ke-8, berdasarkan poin-poin di atas, apakah kebijakan moneter perlu dibaurkan dengan makroprudensial untuk mengendalikan overheating kredit perumahan dan menghindari kredit macet? Jawabannya, integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial sangat penting untuk mengendalikan overheating dalam kredit perumahan dan mencegah kredit macet, di mana kebijakan moneter seperti penyesuaian suku bunga dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan permintaan kredit. Sedangkan kebijakan makroprudensial seperti pengaturan rasio loan to value dan persyaratan uang muka yang dapat mengatur perilaku pembelian kredit oleh bank. Pada materi ketiga, membahas tentang mengapa operasi pasar terbuka mendorong penurunan bunga hutang pemerintah. Bisa kita lihat pada gambar mekanismenya, ada Bank Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu di mana ia membeli SBN yang disebut sebagai kebijakan ekspansif dan menjual SBN yang disebut sebagai kebijakan kontraktif. Ada soal kedua, yaitu jelaskan mekanisme penjualan surat berharga oleh BI dan dampaknya terhadap peningkatan atau penurunan beban hutang pemerintah, di mana BI menerapkan kebijakan ekspansif dengan membeli surat berharga negara untuk meningkatkan uang beredar dan permintaan SBN, yang pada gilirannya menurunkan suku bunga dan harga SBN naik serta yield-nya turun. Sebaliknya, dalam kebijakan kontraktif, BI menjual surat berharga negara yang mengurangi pasokan uang beredar, meningkatkan suku bunga, dan harga surat SBN turun dan yield-nya naik. Dampak dari penjualan SBN ini terhadap beban hutang pemerintah adalah berpotensi meningkatkan biaya hutang karena meningkatnya suku bunga, sehingga menambah beban kewajiban pemerintah untuk membiayai bunga yang lebih tinggi di masa depan. Soal ketiga, jelaskan mekanisme pembelian surat berharga oleh BI dan dampaknya terhadap peningkatan atau penurunan beban hutang pemerintah, di mana BI membeli surat berharga negara sebagai dari kebijakan ekspansif yang meningkatkan jumlah uang beredar dan permintaan terhadap surat berharga negara. Dalam proses ini, pembelian SBN oleh BI menurunkan suku bunga dari harga SBN serta yield-nya, sehingga membuat biaya pinjaman pemerintah lebih rendah. Akibatnya, beban hutang pemerintah cenderung menurun karena cost of borrowing
yang lebih murah mungkin memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah mengelola utang dari mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lainnya. Jika BI menjual SBN dalam kebijakan kontraktif, pasokan uang beredar berkurang sehingga suku bunga naik dan dapat mengakibatkan beban hutang pemerintah karena biaya pinjaman yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.